Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Hikmah Iktafia dengan NIM G0024200 dari kelompok B5. Di sini saya akan membuat video praktikum anatomi blok 2.1 tentang OGF. Kemudian ada juga tentang ginjal dan juga inovasinya. Langsung saja pada soal yang pertama. Soal yang pertama itu jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi yang pertama ereksi penis. Nah, pada ereksi penis itu yang berperan adalah saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis itu dia segmen sakral 2 sampai sakral 4. Nah, saraf parasimpatis dari rangsang psikis atau fisik. Kemudian ereksi ini disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis via sakral medula spinalis melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Nah, saraf parasimpatis melepaskan oksida nitrat atau vasoaktif interstisial peptid selain asetilkolin. Nah, oksida nitrat tadi itu mengaktifkan yang namanya enzim guanilil siklase. Nah, dia itu menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau GMF. Nah, dari peningkatan pembentukan itu dapat menyebabkan pelebaran arteri-arteri pada penis dan jalinan trabekula serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan corpus spongiosum batang penis. Nah, dengan melemasnya otot-otot polos tadi pada pembuluh darah, aliran darahnya itu kembali ke dalam penis itu jadi bertambah. Ini ke dalam penis makin bertambah. Nah, menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadinya vasodilatasi. Nah, tekanan tinggi di dalam sinusoid cavernosanya itu dia itu mengakibatkan adanya pengembungan jaringan erektil. Kemudian akibat dari full ya, jadi sinusoidnya itu jadi full, terus habis itu ada pengisian di sinusoidnya itu jadinya udah full, terus habis itu jadinya mengakibatkan penisnya itu keras dan memanjang atau disebut juga fenomena ereksi gitu. Terus selanjutnya yang fase ejakulasi. Nah, yang fase ejakulasi ini dia itu dipengaruhi oleh saraf simpatis. Saraf simpatis itu dia pada segmen T1 sampai T3. T1 sampai T3. Nah, ejakulasi ini merupakan puncak kegiatan seks laki-laki. Nah, ketika ada rangsangan seks menjadi sangat kuat, pusat refleks medula spinalisnya itu mulai melepas impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis. Nah, terus berjalan ke organ genitalnya melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis. Plexus hipogastrik dan plexus parasimpatis pelvis untuk mengawali emisi atau awal dari ejakulasi. Nah, apabila jatuh lalu terdapat trauma pada T12 hingga lumbal 2, maka tidak akan bisa ejakulasi atau tidak bisa terjadi pembuahan. Nah, emisi ini dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampula. Terus habis itu setelah kontraksi dia akan keluar sperma dari uretra
uretra interna. Kemudian ada kontraksi lapisan otot kelenjar prostat. Diikuti dengan kontraksi vesicula seminalis. Jadi urutannya kontraksi vas deferens, kontraksi kelenjar prostat, lalu kontraksi vesicula seminalis. Nah, setelah kontraksi tadi itu akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan semen ke dalam uretra. Terus habis itu mendorong juga spermanya itu bercampur dengan semua cairan di uretra interna tadi itu dengan mukos yang telah disekresi ke kelenjar bulbu uretra untuk membentuk semen atau proses emisi. Nah, setelah pembentukan semen tadi, lanjut dengan pengisian uretra interna. Jadi uretra internanya diisi hama semen. Nah, sebagian sinyal sensoris nervus pudendus ke regio sakral. Nah, terus menimbulkan rasa penuh mendadak di organ genitalia interna. Nah, kemudian ada sinyal sensoris yang merangsang kontraksi ritmis pada organ genitalia interna. Adanya sinyal tersebut itu menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis. Nah, hal tersebut menyebabkan peningkatan tekanan dan bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang mengejakulasi semen dan uretra keluar atau dinamakan juga dengan ejakulasi tadi. Nah, sementara itu, kontraksi ritmis otot pelvis dan kontraksi beberapa otot penyangga tubuh menyebabkan gerakan pendorong dari pelvis ke penis, membantu tadi mendorong semennya itu ke bagian terdalam vagina dan cervix uterus. Terus setelah itu ejakulasi ini terjadi satu kali, lalu dia akan berresolusi. Lanjut soal yang kedua, yaitu jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Oke, jadi pada organa genitalia feminina eksterna itu ada beberapa bagian. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat di sini ada mons pubis. Itu di sini bagian sini itu ada mons pubis. Nah, dia itu merupakan area kulit menonjol menutupi simfisis os pubis, ditutupi oleh pubes atau rambut pubis. Nah, selanjutnya itu ada glans of clitoris. Jadi klitoris ini merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pada pria. Selanjutnya ada labia-labia. Yang pertama dia ada labia mayor dulu, yang di bagian luar itu ada labia mayor. Jadi ini itu labia mayor. Nah, labia mayor ini merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudodorsal dari mons pubis. Nah, si labia mayor ini dia tuh homolog dengan skrotum pada pria. Nah, ke arah anterior dan posteriornya labia mayor dexter dan sinister, kanan dan kiri, itu akan saling bertemu dan membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Nah, selanjutnya itu ada labia minor. Labia minor itu dia di dalam yang sini, ini labia minor. Nah, labia minor itu dia merupakan sama pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Nah, si labia mayor ini terletak di antara kedua labia labia minor ini terletak di antara kanan kiri labia mayor, jadi ada di tengah-tengahnya gitu. Nah, labia minor ini membatasi bagian lateral dari OUE dan orifisium vagina. Nah, pada wanita yang sudah pubertas, airan posterior dari labia minor dextra et sinistra itu akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau faucet. Nah, ke arah anteriornya setiap labia minor itu terbagi menjadi
dua lapisan, ada lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, yang lapisan atas itu dia berjalan di atas klitoris. Jadi dia berjalan di atas klitoris. Dan di atas klitoris membentuk pelipatan yang saling bertemu, membentuk tutup dari glans klitoridis, disebut preputium klitoridis. Oke. Nah, selanjutnya lapisan satunya itu lapisan bawah. Jadi itu berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum klitoridis. Nah, selanjutnya itu ada vestibulum. Vestibulum itu dia yang ini. Jadi ada di tengah-tengah gitu ya. Ini. Nah, itu namanya vestibulum. Vestibulum itu merupakan ruang yang dikelilingi labium minus. Labium minus yang menjadi muara ostium uretra, ostium vaginale, dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Nah, selanjutnya itu ada glandula-glandulanya, tapi di gambar ini nggak ada. Jadi ada glandula vestibularis mayor, atau disebut juga glandula Bartholin. Nah, disebut juga glandula Bartholin. Nah, glandula ini homolog dengan glandula bulbo-uretralis pada pria. Nah, setiap glandulanya ini mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minor. Oke. Nah, selanjutnya ada juga hymen types. Hymen types itu apabila hymennya ini terjadi ruptur, dia itu akan terlihat penonjolan kecil-kecil di pinggir vagina, disebut caruncula hymenalis. Itu akan ada tonjolan kecil-kecil itu di bagian vagina. Nah, ini ada beberapa hymen types. Yang pertama itu ada imperforate hymen, annular hymen, septate hymen, cribriform hymen, paraus introitus hymen. Nah, jadi hymen itu dia itu yang di ini. Nah, ini yang di pinggir ini. Nah, ini itu adalah hymen. Hymen imperforata. Hymen imperforata itu hymen yang tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasi tidak bisa keluar. Jadi pada beberapa kasus ada yang hymennya itu tidak memiliki lubang gitu. Jadi saat menstruasi itu darahnya tidak bisa keluar, dan apabila lama-kelamaan dalam jangka waktu panjang dapat mengakibatkan kerusakan atau penyakit gitu, dan harus dilakukan operasi tindakan lanjut. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Sebelumnya posisi anatomis dari REN, yaitu REN itu merupakan organ retroperitoneal. Nah, selanjutnya di itu terdapat glandula adrenal di polus superior, dan letak skeletopisnya itu REN kan ada dua, ada yang dexter dan sinister. Yang sinister itu setinggi bagian superior VTH 12 sampai inferior lumbal 3. Kalau yang dexter itu lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Selanjutnya dari topografi REN, itu ada facies anterior REN dextra dan facies anterior REN sinistra. Nah, di posterior REN dextra et sinistra ini berhubungan dengan struktur serupa. Di superior terdapat diafragma, dan di inferior di arah medial ke lateral terdapat musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan musculus transversus abdominis. Selanjutnya untuk struktur interna dan eksterna dari REN, yang pertama pada struktur eksterna.
Di struktur eksterna itu ada facies. Yang tadi ada anterior dan juga posterior. Kemudian ada juga polus atau ekstremitas, itu ada superior atau kranial. Itu berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis. Kemudian ada juga yang inferior atau caudalis. Terus ada margonya tadi itu margo lateral dan juga medial. Nah, struktur interna dia dari ren itu yang pertama strukturnya itu ada cortex renalis. Cortex renalis dia itu ada columna renalis bertini dan arcus corticalis. Nah, columna renalis bertini itu dia struktur di antara piramidis renalis. Nah, ini kan piramidis renalis. Nah, si columna renalis itu struktur di antara piramidis renalis. Nah, berarti yang ini struktur di antara piramidis renalis itu namanya columna renalis bertini. Columna renalis bertini. Nah, selanjutnya itu tadi ada arcus corticalis. Nah, dia itu lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Berarti dia itu letaknya di ini. Yang tadi kolumna renalis di antara piramides renalis. Oke. Nah, yang medula renalis, jadi kan ginjal itu ada korteks dan medula. Nah, yang korteks itu tadi ada dua. Yang selanjutnya yang medula itu ada piramidis renalis. Ini piramidis renalis. Kemudian ada papilla renalis, kemudian ada foramina papillaria, terus ada calyx minor, calyx mayor, kemudian ada pelvis renalis, kemudian ada sinus renalis. Nah, jadi yang pertama itu tadi ada papilla renalis. Nah, jelaskan papilla renalis. Yang pertama itu ada piramida renalis. Nah, kenapa piramida renalis? Karena dari bentuknya sendiri dia kayak piramid gitu. Nah, ini piramida renalis. Dia itu massa berbentuk konus. Nah, selanjutnya tadi ada papilla renalis. Papilla renalis itu di sini, jadi dia itu apex dari medula renalis menghadap ke sinus renalis. Jadi dia ini apex yang menghadap ke sinus renalis. Nah, selanjutnya itu ada calyx minor. Calyx minor. Nah, ini calyx minor. Calyx minor dia itu masing-masingnya itu terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Nah, ini kan si calyx minornya ini terhubung ke satu atau lebih papilla renalis gitu. Nah, selanjutnya ada calyx mayor. Calyx mayor itu dia lebih besarnya lagi ya. Tadi kan minor di sini. Nah, yang mayor itu ini. Nah, ini calyx mayor itu gabungan dari calyx minor. Jadi calyx minor menggabung jadi satu, jadinya calyx mayor gitu. Nah, selanjutnya ada pelvis renalis. Pelvis renalis itu dia lebih ke depan lagi setelahnya calyx mayor. Pelvis renalis. Nah, itu ini pelvis renalis, dia itu gabungan calyx mayor yang akan menjadi ureter. Jadi semakin ke bawah nanti dia akan ke ureter gitu. Nah, terus ada sinus renalis. Sinus renalis yaitu pelebaran dari hilus gitu. Nah, selanjutnya
Vaskularisasi REN. Nah, jadi untuk vaskularisasi REN, dia itu ada vasa arteriosa yang menuju REN adalah arteri renalis. Nah, ini arteri renalis dia yang menuju REN. Nah, selanjutnya ada aorta abdominalis. Aorta abdominalis, kemudian ke arteri renalis dextra et sinistra. Selanjutnya dia akan berlanjut ke ramus anterior et ramus posterior, ramus anterior dan posterior, ramus posterior. Selanjutnya dia akan ke arteri lobaris atau ramus primaries, arteri lobaris. Ya, setelah dari ramus posterior, dia akan ke arteri lobaris atau nama lainnya ramus primaries. Nah, setelah dari ramus primaries, dia lanjut ke arteri interlobaris. Nah, ini arteri interlobaris. Setelah dari arteri interlobaris, dia akan ke arteri afferent glomeruli. Setelah itu dia akan ke glomerulus. Setelah dari glomerulus, dia akan ke arteri efferent glomeruli dan berakhir di arteri recta. Ini arteri recta. Terus untuk inervasi REN, dia itu ada plexus renalis. Nah, plexus renalis dia itu somatic afferent. Jadi ada ini inervasi REN, dia itu ada plexus renalis. Nah, di plexus renalis itu dia ada yang somatic afferent. Nah, yaitu dari nervi Splagnici thoracici. Nah, selanjutnya yang simpatis dia itu dari nervus splagnicus major et nervus splagnicus minor. Jadi mayor dan minor. Nah, selanjutnya yang parasimpatis, dia itu berhubung dengan nervus vagus. Nah, untuk plexus renalis itu berhubungan dengan plexus testicularis. Nah, drainase limfatiki masing-masing REN itu bermuara ke nodi aortiki lateralis atau lumbales di sekeliling pangkal arteria renalis. Cukup sekian laporan praktikum yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam saya memberikan penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.